laki-laki dirasuk amuk. Seorang perempuan jadi korbannya. Si perempuan mati. 20 Oktober 2014, tengah hari. Sosok mayat perempuan ditemukan tergolek di kawasan landasan udara TNI AU 8 di Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelat, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di badannya cuma terpasang celana sebatas lutut, selebihnya terbuka. Di leher korban ada jejak jeratan. Sekujur badan lebam di sana-sini. Ini pertama ditemukan hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014, itu sekira jam 1 siang oleh penggembala sapi ditemukan stok mayat perempuan. Di sana itu kan dengan kondisi setengah telanjang. Akhirnya penggembala ini langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Setelah lakukan cek TKP dan olah TKP di sana, memang kondisi korban saat itu dalam posisi terlentang, terus tengah telanjang. Di sana juga ditemukan barang bukti, ada baju, ada sepatu, ada tas, termasuk ada buku-buku salah satu universitas di Garut. Dan termasuk ada handphone juga di sana ditemukan. Kalau kasat mata ada bekas jeratan, merah di lehernya, terus ada lebam-lebam di lengan maupun di perut. Iya, dada sampai perut ada. Dalam keadaan posisi terlentang dan setengah telanjang. Jadi untuk pakaian atasnya korban tidak memakai pakaian atas telanjang, dan untuk celananya hanya sebatas lutut dia pakai. Polisi kemudian memastikan si mati adalah Neti Sugiyarti, umurnya 20 tahun. Neti Sugiyarti seorang guru honorer, mengajar bahasa Inggris. Korban ini merupakan guru honorer di SD Bojong 2 di wilayah Pamengpe, dan korban masih mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka di Garut. Hasil otopsi mengungkap Neti tamat lantaran kehabisan oksigen. Dan satu temuan penting yang mengiringi kematiannya, Neti diperkosa sebelum dibunuh. Gerangan siapa tersangka pemerkosa dan pembunuhnya? Kerja polisi patut dipuji. Cuma dalam waktu sekira 4 jam saja tersangka dicokok. Namanya Indra bin Mehmet, seorang pengangguran. Si tersangka Indra ini dia melakukan pembunuhan dan sebelumnya dilakukan pemerkosaan terhadap si korban. Barang bukti yang dihimpun polisi pun mendukung. Indra sulit berkelit. Dan setelah kurang lebih 4 jam dari penemuan mayat itu, kami berhasil melakukan pengamanan, tangkapannya terhadap si tersangka. Dan memang di si tersangka kita temukan handphone milik korban. Jadi di sini ada kaitan antara si tersangka dengan TKP. Karena di TKP ditemukan handphone milik tersangka, sedangkan di tersangka ditemukan handphone milik korban. Lantas, untuk alasan apa Indra membasmi Neti? Ternyata urusan cinta tak sampai. Indra sakit hati. Cintanya ditolak Neti, sang pujaan hati. Kan waktu itu pas habis ketemu pertama itu 4 hari kan, Pak? Pas sekitar semingguan saya sempat ngomong suka, Pak. Oh gitu. Ya kata dia balasnya di SMS ya, Pak. Balasnya masih pingin sendiri gitu, Pak. Oh gitu. Ya terus pas kemarin yang bikin saya ngelakuin hal itu karena kata dia itu kan waktu itu udah dijawab katanya gitu. Kayak anak TK aja nggak ngerti-ngerti gitu, Pak. Saya emosi gitu, Pak. Karena jawaban itu, Pak. Urusan cinta berujung terbangnya nyawa. Cintanya tak diterima, Indra murka. Indra memperkosa. Indra membunuh. Mana nih, Nes? Aku suka banget sama kamu. Anakmu gimana? Kan udah bilang nih, udah kayak dosa TK aja. Aku cinta sama kamu, Nes. Apa sih, Bang? Ayo ikut, Nes, ikut. Mau kemana sih, Bang? Ikut. Dia kenapa? Kemana sih? Lepasin, lepasin. Lepasin, nggak? Lepasin nanti mau balik. Nggak, lepasin. Iya, Mbak. Lepasin. Aku suka
kabar sama kamu? Nggak mau, nggak mau. Aku kabar sama kamu. Devi Sugiyarti, seorang guru SD di Garut, Jawa Barat, diperkosa lantas dibunuh. Motif sang pembunuh gara-gara sakit hati, cintanya bertepuk sebelah tangan. Status Devi Sugiyarti masih guru honorer. Ia mengajar bahasa Inggris di SDN Bojong 2, Pamengput. Neti ingin benar jadi pegawai negeri sipil. Itu sebabnya ia meneruskan berkuliah di universitas terbuka. Sehariannya dia guru, sehariannya udah guru, dia suka dia sambil kuliah, dia suka nganter nasi ke bengkel. Kalau pulang sekolah dia bantu orang tua. Kalau Sabtu dia berangkat ke Garut kuliah aja. Kalau ada di rumah dia cuma sembahyang, baca Quran. Kalau enggak ya tugas-tugas dari sekolah. Masuk adenya paling main-main sama anak kecil sini. Suka namain anak orang kecil itu, namanya cuneng lah abang gitu sama anak kecil. Terakhir katanya semester 4 nanti katanya mau diajuin beasiswa, katanya IP-nya bagus. Terus sekarang nanti udah masuk ID katanya, tapi 2015 nanti boleh bisa menjadi punya nomor NUPTK, nomor induk tenaga kerja. Kan itu mau testing CPNS, mau testing apa saja harus ada nomor itu. Ya, kurang lebih 8 bulan Februari dan nggak salah. Waktu ke sana melamar, katanya pengen suka di situ, silakan kalau mau ada di sini, nggak keberatan gitu sama teman-teman. Tapi dia nggak memegang kelas karena kelas sudah penuh, jadi megang dia muluk bahasa Inggris. Selama mengajar di sekolah, Neti meninggalkan kesan baik. Itu anak itu baik sekali, ceria, baik, tidak pernah ada kecewa, ada noda, terus sama teman-temannya juga ramah gitu. Adapun Indra, si tersangka, tak lebih dari seorang pengangguran. Kerjanya luntang-lantung nongkrong di warung. Sebelumnya, Indra pernah bekerja sebagai kuli bangunan. Pekerjaan terakhir itulah yang membawa Indra ke kota Garut dari kampungnya di Bandung, Jawa Barat. Indra tinggal di Garut baru 2 bulan. Ya kan dulu saya kerja di Jakarta, ada temen orang Garut. Terus pas saya lagi nggak kerja, dia SMS minta saya ke Garut karena ada kerjaan. Pas baru 1 bulan, teman sayanya malah kerja di Sumatera, Pak. Terus saya ikut berhenti. Sorryin, saya teh mau kerja ke Sumatera. Lah, terus saya gimana, Kang? Kalau kamu mau ikutin, ya biaya sendiri. Cuman saya nggak ada ongkosnya, Kang. Ya udah deh, kalau begitu kamu teh kerja dulu aja di sini. Kalau enggak kamu pulang ke Bandung. Hati-hati di sini ya, In. Ditinggal temannya ke Sumatera, Indra tak bekerja lagi. Untuk menyambung hidup, Indra mengandalkan sumbangan sana-sini dari teman-temannya. Juga kerja serabutan. Kalau siang sih di konter HP. Kadang-kadang kan saya kalau cari buat rokok ya Pak, kan yang punya konter HP itu kan istrinya ngeriditin barang-barang ya Pak. Sama saya suka dianterin gitu Pak, suka dikasih uang, kasih makan di situ kalau siang. Kalau malam baru pulang ke rumah teman Pak. Kadang-kadang pas lagi keliling suka SMS-an gitu ya, nganterin yang istrinya punya konter. Kalau nelpon selalu malam Pak, nggak pernah siang ya. Kan suaminya jaga konter sama itu kan, konter sama warung Pak. Oh, konter HP sama warung apa ya? Di warung sembako. Warung sembako. Itu masih teman juga? Bukan Pak. Saya dibawa ke situ karena teman suka nongkrong di situ Pak. Oh, Suka main kerambol gitu Pak, catur.
guys. Bu, iya Pak. Iya Pak. Jadi nggak ke pasar anterin Mas? Jadi antar Indra aja. Indra, ke pasar. Oh iya Bu. Alhasil, Indra lebih banyak hidup di warung. Di warung yang menjual pulsa telepon itulah Indra mengenal Neti, perempuan yang memikat hatinya. Bu Guru yang kemudian menolak tawaran cintanya. Bu Guru yang kemudian diperkosa dan dibunuhnya. Nanti kalau ada yang beli pulsa, Pak, langsung ke sini. Oh iya Kang. Saya mau surat dekat. Iya iya. Kang beli pulsa dong Kang. Iya Mas. Buruan dong, ini saya buru-buru ya. Buru ya. Nomornya tulisannya Mbak. Buruan ya. Cinta yang ditolak jadi alasan Indra memperkosa dan membunuh pujaan hatinya sendiri, Neti Sugiyarti. Cerita pertemuan Indra dengan Neti bermula dari sebuah ketidaksengajaan. Ketika itu, seperti biasa, Indra sedang nongkrong di warung. Dan seorang perempuan mampir membeli pulsa telepon, Neti Sugiyarti. Setelah saya keluar dari kerjaan bikin ruko, saya suka main di daerah alun-alun. Terus saya suka diam di warung pulsa sama teman-teman. Terus pas korban beli pulsa, saya save nomornya Pak, tanpa sepengetahuan korban Pak. Oh gitu. Ya. Terus malamnya saya SMS ajakin kenalan Pak. Dan ya terus berjalan saling balas gitu Pak. Indra, Oh iya. tolong dibeliin warung saya. Iya. Nanti kalau ada yang beli pulsa, Pak, langsung ke sini. Oh iya Kang. Saya mau surat dekat. Iya iya. Kang beli pulsa. Iya nih men. Buruan ya. Iya nih. Udah masuk nih. Udah, ya Pak. 20.000 nih. Ya, makasih. Aduh, Neng, pening banget nih. Neng, bening banget sih Neng. Udah. Aduh, si cewek cantik banget. Coba nomornya kali aja nyantol. 087 84 99 855. Gimana aja, ada yang beli nggak? Oh, ada tadi Kang. Nih, duitnya. Ini udah saya kirimin kan? Kasih ya. Iya. Kang. Mari Kang. Ini. Lagi nyampe Kang? Iya. Dari mana? Nah. Oh, ini nomornya. SMS Kang. Iya nih Kang. SMS Kang. Ini buat Kang. Boleh dicoba sekarang SMS coba. Kau aja begini. Indra mengaku jatuh cinta sejak pandangan pertama. Itu sebabnya Indra diam-diam mencatat nomor HP Neti. Rasa cinta duda beranak satu itu jualah yang mendorong Indra menghubungi Neti lewat SMS. Coba-coba sembari berharap-harap. Dan ternyata Neti membalasnya. Meski balasannya terkesan hanya sekadar basa-basi, namun tak urung bikin Indra melambung.
Netinya kaget nggak waktu itu? Enggak, Pak. Enggak, cuma nanyain siapa ini gitu. Terus saya bilang yang tadi di counter, kata saya. Malahan sangka si korban saya yang jualan pulsa. Padahal kan yang jualan pulsanya kan lagi bikin kopi, Pak, karena si korban tergesa-gesa. Terus nomornya ditulis di kertas. Sebelum saya kasih ke yang punya counter, saya save dulu, Pak. Oh gitu. Iya. Ada ngobrolin lagi soal pribadi, soal nanya pacar, atau punya pacar belum atau apa? Yang nanyain, saya sempat nanyain udah punya pacar. Kata dia belum punya pacar, Pak. Nah. Terus tanggapannya apa? Iya, kata dia belum punya pacar, katanya gitu. Karena masih mau ngejar cita-cita, masih kuliah. Kalau korban ngomongin soal keluarganya nggak? Enggak, Pak. Cuma saya sempat nanyain anak keberapa gitu. Ya kata dia anak paling gede dari 3 bersaudara. Indra merasa cinta sudah menemu sarangnya. Pasalnya, hubungan SMS kemudian berkembang via komunikasi bicara. Indra sering berhalo-halo neti. Telepon-teleponan kian intens. Indra semakin mangkat. SMS-an ya kayak gitu aja sih, Pak. SMS-an, teleponan, kadang-kadang kalau teleponan kadang-kadang bisa nyampe malam, Pak. Tengah malam, kadang-kadang kalau waktu itu pernah nyampe jam 3 pagi, Pak. Teleponan? Iya, Pak. Dari jam berapa? Dari jam habis sisa lah jam 8-an. Oh gitu? Iya, Sampai jam 3? iya. Apa aja lu ngomongin waktu itu, Pak? Yang ngomongin masalah dia aja gitu, lagi ngapain di situ sama siapa aja gitu. Kalau Indahnya sendiri sempat cerita nggak tentang Bolis dari mana? Ya nanyain kan, kata saya di Bandung, kesini diajak teman. Saya sekarang lagi nganggur gitu, Pak. Ya kenapa nggak cari kerjaan? Ya ini juga lagi cari kerjaan, Pak. Udah gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau lagi telepon itu kadang-kadang dia ngurusin lagi ngerjain tugas, tapi handphone nggak pernah dimatiin gitu, Pak. Handphone nggak boleh dimatiin? Iya. Saya lagi nelpon, dia ada mau kemana dulu, ke warung dulu, tapi handphone nggak pernah dimatiin dulu. Nanti habis dari warung langsung ngomong lagi. Oh gitu? Iya. Baterainya nggak habis tuh gitu? Enggak. Kan sambil dicas, Pak, kalau habis, Pak. Oh sambil Ya, dicas? kalau punya dia mau habis ngomong dulu, bentar mau sambil dicas dulu gitu. Dan si korbannya tetap ngeladenin gitu walaupun? Iya, ngeladenin. Kadang-kadang kalau mau subuh itu 4:30 udah SMS, nyuruh bangun, nyuruh sholat. Jadi setiap mau adan, udah adan pasti SMS. Nanyain udah sholat atau belum. Ayah Neti, Ujang Sugiarto, bukannya tak tahu jika anak gadisnya sedang punya hubungan dengan seorang lelaki. Cuman 2 hari lagi mau kejadian, saya dengar dia kan tidur di situ. Saya mau nonton TV. Kata saya kalau mau ada laki-laki yang benar, ya datang aja ke rumah. Cuman kata gitu aja, udah diam dia. Halo? Itu? Oh, kirain siapa? Oh, udah masuk. Pulsanya udah masuk. Iya, makasih ya. Berarti lagi nelfon sama siapa? Ya Pak, sama temen. Oh, kalau ada teman cowok apa cewek? Temen Neti cowok. Ya, kalau cowok umpamanya seneng sama Neti, ngomong sama bapak dulu. Iya Pak. Biar enak, biar enak tetangga. Iya, ntar Neti bilangin. Ya Pak. Bilangin, mas mau baca TK aja ya? Aku cinta sama kamu, Nes. Ih, apaan sih, Bang? Ayo ikut, ikut. Mau kemana sih, Bang? Ikut. Dia kenapa? Kok ada sih? Petang. Pesan pendek ternyata memanjangkan rasa cinta Indra kepada Neti Sugiarti. Dan saling sapa via telepon bikin dunia Indra benderang serasa diterangi lampu neon. Indra merasa mendapat angin. Di seberang sana, Neti masih terus dalam posisi menjajaki.
suka aja terbuka kalau udah jelas, misalkan ini saya udah jadi pacar, suka bicara. Cuman ke si pelakunya ini kan belum jelas, belum diterima sama dia. Kalau udah jadi pacar dia suka bicara sama saya. Nanyain teman-temannya gimana terakhir ketemu Neti, katanya dia nih ada yang mau kenalan katanya, tapi saya takut, udah baru kenal, gimana nih? Kata temannya juga jangan, atuh Neti itu maksa, ingin kenalan sama dia, sama saya. Cuman dia katanya baik sama saya. Itu kan yang terakhir bicara. Iya. Berbuat baik si pelaku tes sama Neti, katanya dia kuliah di Bandung, mahasiswa Bandung, akunya pelaku. Setelah saling SMS dan telepon, akhirnya Indra bisa menjumpai Neti lagi. Pertemuan kedua. Indra girang betul bertemu Neti. Namun Indra menyesali betul sedikitnya waktu untuk memandangi paras si jantung hati. 4 hari dari hari saya nge-save nomor, pas 4 hari saya ajak ketemuan. Dan pas ketemuan juga cuma sebentar, Pak. Karena dia mau ngajar kan pagi-pagi, ketemu di pinggir jalan cuma salaman doang. Karena waktu itu kan cepat, Pak, gitu. Udah balik lagi aja. Mau kenalan doang. Pas ketemuan apa yang ngobrolin? Dia cuma salaman sama kasih tahu nama lagi gitu, Pak. Udah balik lagi. Kata dia kan dia kejar waktu ya kan mau ngajar, Pak. Hampir udah mau jam 7. Dia kan ngajar jam 7 pagi, Pak. Cinta Indra semakin membara. Rupa-rupa cara ditempuhnya demi Neti bisa jadi pacarnya. Indra bahkan sudah menyatakan cinta lewat SMS. Balasannya, Neti menolak. Namun Indra belum menyerah. Indra melanjutkan perjuangan cintanya. Ketemuan lagi kapan? Pas kemarin, Pak, pas kejadian. Pas kejadian? Iya. Berarti baru 2 kali ketemu gitu? Iya, Pak. Iya, 2 kali ketemu sama kejadian itu. 2 kali ketemu? Iya. Nah, awalnya tuh mau ketemuan 2 kali gimana tuh ceritanya? Jadi pas hari Sabtu dia kan mau kuliah, Pak. Mau kuliah, saya isengin, kata saya mau dianterin gitu, Pak. Kata dia jawab nggak usah, katanya. Karena dia pergi sama teman naik umum, kata dia nanti aja hari Minggu pas pulangnya jemput, katanya. Kata korban itu, Pak. Kata saya langsung iyain, Pak. Gitu. Iya. Oh, diminta jemput? Iya, Pak. Itu di Garut sini atau di Garut, Pak. Suruh dijemput di Garut, daerah Bayangbong. Daerah Bayangbong? Iya. Karena dia kan sebelum kuliah pergi dulu ke Bayangbong, ke kosan temannya, Pak. Karena capek kan, dari sana hari Sabtu kuliahnya hari Minggu. Tidur dulu di Bayangbong, terus hari Minggu paginya langsung kuliah, Pak. Demi menemui Neti, Indra meminjam sepeda motor temannya. Demi Neti, Indra rela menempuh 2 jam perjalanan dari Pamengpeuk ke Garut. Berarti ya? Ya kan, saya pas hari Minggu jemput dari sana, Pak, kira-kira pukul 2 siang. Nyampe dari Pamengpeuk, Pak. Nyampe sini jam 4-an lah kurang lebih. Terus langsung saya SMS, di sebelah mana kata saya. Kata dia berhenti aja di SMK Bakti Kencana ya, Bayangbong. Saya langsung nungguin di situ. Pas saya ke situ, korban lagi jalan ke pinggir jalan, Pak, nyamperin gitu, Pak. Langsung naik, langsung pergi lagi, Pak. Kepergian anak perawannya ke Garut sejatinya bikin Ujang Sugiarto, ayah Neti, was-was. Maklum saja, Neti belum terbiasa terpisah dari keluarga untuk jangka waktu relatif lama. Tapi kali ini, Ujang merasa menerima firasat yang rada berbeda. Hari Minggu kelabu. Masa dari semalam saya cari, saya telepon ke temennya, saya minta ke temennya. Saya memang nomor HP temannya saya memang nggak tahu, cuma saya nyelusuri, ternyata nyambung. Saya tahu temannya memang di kampung juga jauh lah, Panjinangan. Pak, jangan khawatir,
bahwa nanti tidur di adik saya di Bayongbong. Itu saya nyari kira-kira jam 9 lah, jam 9 malam. Kalau gitu udah kata saya, Neng, saya tenang, saya pulang ke rumah ke sini, ya tenang nggak tenang lah. Tapi waktu ditelepon HP-nya aktif kok. 7:30 sempat aktif, cuman suaranya kurang jelas gemuruh, udah gitu mati. Cuman prasangka saya apa habis batu lah dalam kendaraan dia dan naik mobil umum. Ujang tiada menyangka itulah untuk terakhir kali ia boleh mendengar suara anak perempuan sulungnya. Adapun cerita horor dengan pelaku Indra dan korbannya Neti semakin dekat. Halo? Apa? Ya apa? Apa Pak? Gak ada sinyal ini, gak ada sinyal, gak bisa, gak ada suara. Berhenti dulu sebentar di daerah Gunung Gelapa karena kabut, terus beli minum dulu, nggak nyampe 2 menit sih, nggak 1 menitan Pak, langsung pergi lagi Pak. Oh gitu? Ya cuma pegal doang dan haus, langsung pergi lagi Pak. Beli minum aqua Pak di warungnya. Pinggir jalan? Iya. Perjalanan Neti menjemput sang maut kembali berlanjut. Jelang masuk daerah Pamengbek, Neti meminta Indra mengantar ke rumah saudaranya. Namun Indra rupanya sudah punya rencananya sendiri. Tapi mampir dulu ya ke rumah teman saya. Tapi nggak jauh kan? Ya, deket kok. Tenang aja, nggak usah takut. Lama ya? Ya, lama-lama bentar kok, Neng. Langsung ke TKP Pak. TKP di mana tuh? Di daerah Santolo Pak, landasan Pak. Landasan. Nah, kenapa bisa dibawa ke situ? Ya pas dia minta berhenti di daerah terminal Pak, saya sempat nanyain kenapa berhenti di sini ya, nggak di daerah rumahnya gitu Pak. Kalau takut saya anterin gitu Pak. Kata dia nggak mau nginep di rumah saudaranya Pak. Terus saya alasan mau bilang, kan saya pinjam motor teman saya Pak. Kata saya antar dulu sama saya ke yang punya motor, kata saya. Tadi saya nggak bilang mau ngejemput ke Garut ke yang punya motor, takut marah kata saya. Terus dia nurut Pak, ikut ya, tanpa saya motor berhentiin Pak itu. Saya langsung ke sana Pak, ke landasan. Baru kali itu Indra berlama-lama dengan Neti. Hasratnya kian menggelegar. Indra terus mencari akal untuk bisa lebih lama berduaan dengan sang perempuan pujaan. Nah, kenapa dibawa ke landasan? Ya karena saya mau bilang suka gitu Pak. Ya. Nah, waktu itu gimana Pak? Dibawa ke landasan? Ya, sampai jam 8-an Pak. 8 apa tuh? 8 malam Pak. 8 malam? Ya, karena kan di jalan itu hujan Pak, jadi pelan-pelan Pak, sama kabut. Jam 8-an nyampe sana Pak. Langsung saya bilang suka sama dia Pak. Di motor? Iya Pak, duduk di motor Pak. Dan dia nolak Pak. Untuk ambil selfie, nyariin, saudara-saudaranya itu masih nyariin. Tapi jangan lama-lama ya. Ya. Gimana nih Nes? Aku sebabat sama kamu. Sekarang ini gimana sih? Kan udah dibilangin. Kenapa kayak bocah kayak aja ya? Aku tuh cinta sama kamu Nes. Apaan sih Bang? Ayo ikut Bang, ikut. Mau kemana sih Bang? Ungkapan cinta ditolak, amarah Indra bergolak. Kemana sih? Apalagi saat itu hasrat Indra sudah tiada bisa ditambah. Indra memaksa Neti melayaninya bercinta. Indra memperkosa. Diam. Kamu ngapain sih? Udah diam. Lepasin nggak? Pulang. Terus saya langsung paksa aja Pak untuk berhubungan badan Pak. Oh gitu? Ya kata saya, kan saya udah jauh-jauh jemput Pak, udah kehujanan kata saya. Kata korban berarti nggak ikhlas jemput itu. Saya diam aja Pak, langsung dia langsung rangkul dia gitu.
Neti Sugiyarti, seorang guru SD, mati dibunuh Indra, lelaki pemujanya lantaran menolak jadi pacarnya. Sebelum nyawanya dihabisi, Neti Sugiyarti digagahi. Di landasan udara TNI AU 8 di Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Neti meregang nyawa. Lawan. Lawannya gimana itu? Ya mukul, nendang-nendang Pak. Saya langsung ngerbahin aja ke tanah Pak, kan itu di lapangan terbuka Pak, jauh dari mana-mana gitu. Langsung saya rebahin, langsung saya perkosa. Ya kan dia teriak-teriak Pak, kan pas perlawanan itu kerudungnya copot sendiri Pak. Saya sumpel mulutnya pakai kerudung Pak. Ya. Neti sudah mati. Namun pada Indra, kejahatan sudah meraja. Sebelum kabur, sempat-sempatnya Indra menggasak HP dan uang korbannya. Ya pas hampir 20 menitan dia kan gak gerak Pak. Saya langsung berdiri. Ini kan digini Pak, ituin langsung saya lepasin. Cuma gak lepasin semuanya Pak, masih ditindih sama dia kerudungnya Pak. Ya, saya lepasin. Saya pakai celana ya Pak. Terus pas saya kena kantong saku saya, HP saya nggak ada Pak. Saya kira masih jatuh di perjalanan gitu Pak. Saya langsung ngambil HP korban di tas sama uang Pak. Berapa uang? Uangnya 105.500. Ya pas saya habis ngambil uang, si korban gerak-gerak lagi Pak. Padahal kan tadi pas saya angkat itu ya udah diam gitu. Pas gerak-gerak lagi saya langsung kaget Pak. Saya langsung nyalain motor, langsung pergi. Handphone yang semula itu kita duga itu handphone milik korban. Namun setelah kita tanya ke keluarga korban, ternyata itu bukan milik korban. Nah, akhirnya kami melakukan pendalaman tentang pemilik handphone tersebut siapa. Di sanalah kami menemukan nama salah satu nama laki-laki, di mana laki-laki ini memang dekatlah dengan si korban ini. Indra lari, tapi tak tahu kemana arah. Panik membuatnya buntu berpikir. Dan polisi gampang saja mencokoknya. Cuma 4 jam dari kejadian pembunuhan dan perkosaan yang dilakukannya. Ya tadinya mau ke daerah alun-alun Pak, mau ke konter itu, tapi di jalan saya nemuin pos kamling Pak. Saya langsung tidur di situ Pak. Oh, tidur pos kamling. Iya Pak. Terus pas paginya baru bangun. Kemana lagi tuh? Ke daerah Tanagan Pak. Kan yang konter itu kan yang laki-lakinya orang situ Pak, yang ibu-ibunya suka saya ojekin, orang Tanagan Pak. Dan siang biasa di situ nungguin saya Pak. Saya langsung ke situ, yang ibu-ibu itu nanyain dari mana. Saya nggak jawab lagi Pak. Saya langsung, kata saya ikut tidur, saya langsung tidur Pak. Ya pas bangun sekitar jam 5 sorean saya dibangunin sama anggota polisi. Enggak Pak, jadi makanya saya tidur di persona itu pusing Pak. Kepala pusing, terus badan saya panas semua Pak. Pas saya dari pas ronda kan naik ojek ya Pak. Naik ojek ke rumah yang ibu-ibu suka saya ojekin, turun pinggir jalan. Malahan itu mobil yang mau ke Bandung kan itu lagi banyak-banyaknya Pak dari Pengukut. Gak ada, kan uang si korban masih ada Pak di saku saya. Gak ada kepikiran sama sekali Pak. Buat kabur gak ada. Malah saya tidur lagi itu karena saya masih pusing dan badan saya panas Pak. Untuk perencanaan untuk pembunuhan memang di sini tidak ada, karena si tersangka melakukan pembunuhan itu menggunakan alat yang ada di sana, artinya menggunakan barang-barang yang ada di sana. Ini alat yang dipakai itu adalah kerudung milik korban. Dia cekikan terhadap leher korban. Pasal yang disangkakan apa? Kami menerapkan pasalnya berlapis. Pertama itu 291 ayat 2, selanjutnya 338 dan 365. Karena di sini ada barang-barang korban yang diambil tersangka. Di sini ada modem, ada uang dan handphone yang diambil sama tersangka. Jadi maksudnya kategori apa? Penganiayaan, Pembunuhan disertai dengan pencurian kekerasan dan pemerkosaan. Ini kurang lebih ancamannya di seumur hidup.
Penyesalan selalu datang belakangan. Namun ketika selembar nyawa melayang, tanggung jawab pelakunya mesti dikejar. Hukum harus tegak. Misal sekali Pak, karena anak saya juga kan istri Pak. Anak saya juga istri, dia takut karma gitu Pak. Ya, tadinya saya mau ajakin nikah gitu Pak, cuma ya nggak tahu lah, mungkin setan udah masuk gitu. Jadi saya nggak punya pikiran lagi benar gitu Pak pas kejadian itu. Nggak perikemanusiaan gitu Pak. Nggak ada pikiran kasihan atau apa, nggak ada Pak di dalam pikiran saya.